Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, saya ingin membahas dua pertandingan dari English Premier League. Pertandingan pertama sudah pasti pertandingan big match di zona papan bawah antara Burnley versus Arsenal yang dimenangkan Arsenal dengan skor 0-1. Skor tipis tidak masalah, yang penting 3 poin. Kemudian pertandingan kedua yaitu pertandingan antara Liverpool versus Crystal Palace, di mana Liverpool berhasil menang dengan skor telak lagi dengan skor akhir 3-0. Kita tahu sebelumnya Liverpool bisa menang di kandang Leeds United dengan skor 0-3. Artinya secara berturut-turut Liverpool bisa mencetak 3 gol dalam satu pertandingan. Dan lagi-lagi Salah menjadi pemain yang sangat berpengaruh dalam pertandingan ini. Salah berhasil mencetak gol dan secara permainan Liverpool tampak begitu efektif dalam urusan untuk mengkonversikan peluang-peluang yang mereka peroleh. Memang bisa saja Liverpool menang lebih besar lagi jika Jota bisa mengeksekusi peluang-peluang yang dia peroleh. Tetapi pada akhirnya Liverpool bisa menang dengan skor telak 3-0. Ini saya pikir adalah kemenangan yang krusial bagi Liverpool, karena dengan kemenangan tersebut untuk sementara mereka berada di peringkat nomor 1, dan kita tahu bagaimana Liverpool juga adalah salah satu tim yang difavoritkan untuk menjadi juara dari EPL musim ini. Dan jangan lupa juga Arsenal berhasil menang pertandingan mereka berturut-turut dengan skor 1-0. Ya, jika sebelumnya mereka menang lawan Norwich dengan skor 1-0, kali ini mereka menang di kandang Burnley dengan skor 0-1. Secara permainan juga Arsenal tidak meyakinkan. Dan saya pikir Arsenal beruntung alias hoki bisa menyelesaikan pertandingan lawan Burnley dengan sebuah kemenangan. Pertama-tama saya ingin membahas tentunya pertandingan antara Burnley versus Arsenal. Seperti yang telah saya tegaskan sebelumnya di konten preview, bahwa ini adalah pertandingan besar di zona papan bawah karena kedua tim membutuhkan kemenangan untuk bisa memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara. So from Burnley, Nick Pope, penjaga gawang yang bagus, Lowton, Tarkowski, Ben Mee, Charlie Taylor. Lini pertahanan dari Burnley ini menurut saya bermain agresif. Kemudian di tengah ada Gudmundsson, Ashley Westwood, Josh Brownhill, Dwight McNeil yang saya pikir ini pemain yang bagus di sektor sebelah kiri, Ashley Barnes, dan Chris Woods. Kemudian dari Arsenal, Aubameyang, calon legenda yang bermain sebagai kapten tim di pertandingan ini, Saka, Odegaard, Emil Smith-Rowe, dan juga Nicolas Pepe. Artinya 4 pemain yang berada di belakang Aubameyang. Tentu peran mereka adalah untuk memfeeding bola kepada Aubameyang, tapi itu tidak terjadi di pertandingan ini. Di belakangnya ada Thomas Partey yang sudah bisa bermain. Di paling belakang ada Tierney, Gabriel, dan juga Ben White kembali berpasangan di lini pertahanan, dan di sebelah kanan ada Tomiyasu, dan di penjaga gawang kembali adalah Ramsdale yang mencatat lagi clean sheet. Secara permainan saya pikir Burnley yang lebih banyak mengancam gawang dari Arsenal. Memang mereka tidak bisa mengkonversikan beberapa peluang yang mereka peroleh, tapi peluang-peluang yang mereka dapatkan sebetulnya adalah peluang-peluang emas. Namun kita tahu bahwa secara permainan Arsenal juga bermain cukup cepat ya, mengandalkan speed dari para pemain yang berada di belakang Aubameyang, Saka, Emil Smith-Rowe, dan juga Pepe. Ini 3 pemain yang punya kecepatan, sedangkan Odegaard bermain sedikit di tengah agar Emil Smith-Rowe bisa bergerak bebas. Dan kita bisa melihat bahwa di menit-menit awal tuh Burnley mengancam gawang dari Arsenal. Gabriel, Ben White ya, ada salah antisipasi yang memberikan peluang kepada Ashley Barnes, sayang dia tidak bisa mencetak gol. Kemudian ada juga peluang dari Burnley di mana Gabriel melakukan halauan, itu halauan yang sangat krusial saat ada Tomiyasu juga di sana coba untuk menghalau bola hampir saja disambar oleh Ashley Barnes. And kita tahu sebetulnya Pepe juga di menit-menit awal hampir saja mencetak gol pada saat Nick Pope tidak bisa mengamankan crossing yang dikirimkan oleh Tierney, tapi entah bagaimana dia justru salah kontrol dan tidak menghasilkan gol bagi Arsenal. Itu adalah di menit-menit awal. And Arsenal finally can score a goal setelah Saka melakukan pergerakan cepat, individual skill yang baik dijatuhkan oleh Ashley Westwood, dan kemudian Ashley Westwood juga mendapatkan kartu kuning karena menjatuhkan Saka, and Odegaard bisa mengkonversikan tendangan bebas tersebut. After that saya melihat bahwa Arsenal mengandalkan fast break atau counter attack. Mereka hampir mencetak gol melalui Emil Smith-Rowe yang justru melayang jauh
pada saat dia mendapatkan umpan dari PP. Kemudian di babak kedua Burnley memberikan pressure yang lebih berat lagi kepada Arsenal, tapi saya melihat bahwa Ramsdale bermain baik. Itu seharusnya sudah gol dari Cornet ya, yang dia mendapatkan bola saat Gabriel gagal menghalau bola tersebut, tapi masih bisa di save oleh Ramsdale. Dan kita perhatikan bahwa ada kejadian di mana Ramsdale ya melakukan challenge kepada Vydra. Ya, kalau bagi saya itu jelas adalah sebuah pelanggaran karena Vydra berhasil membawa bola jauh dari jangkauan Ramsdale dan kaki Ramsdale terkena kaki dari Vydra. Wasit sebetulnya sudah memberikan keputusan penalti, tapi dikoreksi oleh VAR dan akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 0-1. Seharusnya Emil Smith Rowe bisa mencetak gol tambahan bagi Arsenal, tapi tendangannya bisa ditahan oleh Nick Pope. Dan secara permainan, secara keseluruhan, saya pikir bahwa Arsenal hanya unggul di ball possession karena mereka mendelay permainan. Mereka tidak ingin terpengaruh dengan permainan cepat yang diperagakan oleh para pemain Burnley di babak kedua. Jika di babak pertama memang Arsenal bermain mengandalkan speed. Jadi saya pikir ini adalah kemenangan yang krusial bagi Arsenal. Tapi lagi-lagi secara permainan Arsenal tampil mengecewakan dan saya pikir ini adalah kemenangan yang beruntung bagi Arsenal. Salah satu keberuntungan yang mereka dapat adalah koreksi dari VAR yang tidak memberikan penalti kepada Burnley, dan saya pikir Ben White dan juga Gabriel masih perlu dievaluasi oleh Arteta karena mereka juga melakukan kesalahan yang fatal yang bisa saja dimanfaatkan oleh para pemain Burnley. Gabriel yang salah menghalau bola, Cornet hampir mencetak gol, dan Ben White yang memberikan back pass yang tanggung yang Vydra sebetulnya sudah mendapatkannya. Dan kalau yang saya melihat secara kasat mata ada pelanggaran yang Ramsdale lakukan, but in the end Arsenal can win this crucial game. Now to the second game, Liverpool versus Crystal Palace. Liverpool menang dengan skor telak 3-0. Ini adalah kekalahan kedua kalinya dengan skor line yang sama bagi Crystal Palace setelah sebelumnya mereka kalah lawan Chelsea dengan 3-0 juga. Dan di pertandingan ini ada beberapa rekor yang diciptakan oleh dua pemain Liverpool. Yang pertama yaitu Sadio Mane yang mencetak gol ke-100-nya bagi Liverpool, dan Sadio Mane menjadi pemain yang paling sering membobol gawang dari Crystal Palace, total 9 gol yang telah dicetak Sadio Mane ke gawang dari Crystal Palace. Sedangkan Virgil van Dijk tampil untuk ke-100 kalinya bagi Liverpool di Premier League, dan catatan yang menarik bahwa dari 100 pertandingan tersebut saat Van Dijk tampil Liverpool hanya kalah 8 kali. Jadi memang ini membuktikan bahwa Van Dijk adalah pemain yang penting di skuad Liverpool, dan dia turun kali ini dia juga memberikan kontribusi yang luar biasa. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Palace baru menang 1 kali yaitu lawan Tottenham Hotspur di pertandingan sebelumnya. Saya kira mereka akan memberikan perlawanan kepada Liverpool, tapi ternyata kita perhatikan bahwa mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain Liverpool yang berada di lini depan. Saya pikir tuh di 10 menit awal seharusnya Jota sudah bisa mencetak 1 gol. Dia mendapatkan umpan dari Tsimikas, tidak bisa dia convert. Dia juga mendapatkan umpan dari Milner yang dia melakukan sundulan tapi off target juga. Jadi saya pikir bahwa Jota menjadi pemain yang banyak miss chances di pertandingan ini. Dari line up, karena kita tahu bahwa last minute Trent Alexander-Arnold tidak bisa bermain, maka James Milner bermain di kanan, Konate bermain dari awal, Virgil van Dijk dan Tsimikas, di belakang kita tahu Alisson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Jota, Mane. Kemudian bagi Palace, Zaha, Benteke dan Ayew. Ini ada 2 pemain cepat ya, Zaha dan juga Ayew. Ada McArthur, ada Kouyaté, ada Conor Gallagher, ada Mitchell, ada Guehi, kemudian Joachim Anderson, Joel Ward dan juga Guaita. Ya, penjaga gawang yang saya pikir juga sudah banyak kemasukan gol nih ya di awal musim ini. So secara permainan Palace coba untuk memberikan penekanan. Hampir saja Zaha mencetak gol kan, di mana Alisson bisa menghalau bola tersebut agar tidak kebobolan, dan James Milner serta Konate sedikit terlambat untuk membaca pergerakan dari Zaha. Saya pikir itu bola diberikan oleh Conor Gallagher. Kemudian berkali-kali Palace membangun serangan dari sektor yang ditempati Milner. Padahal kita tahu bahwa ini bukan posisi yang baru bagi Milner. Sebelumnya juga dia pernah mengisi posisi sektor back sebelah kanan. Dan cukup baik dia mengawal pergerakan dari Zaha. And Liverpool can score a goal dari situasi bola mati, di mana Tsimikas kita lihat memberikan umpan ke dalam kotak penalti, Salah melakukan heading dan Mane bisa mencetak gol di tiang jauh untuk mengambil bola liar tersebut dari rebound, hasil save dari Guaita di mana dia mencetak gol ke-100-nya bagi Liverpool. 1-0, tentu Liverpool seperti biasa akan bermain mengandalkan counter, dan itu yang mereka lakukan teman-teman, walaupun Benteke dan juga Ayew beberapa kali mengancam gawang dari Alisson, tapi mereka tidak bisa melepaskan shooting yang on target karena saya pikir Konate tidak buruk permainannya. Dia
berupaya untuk mengawal pergerakan para pemain Palace tanpa melakukan pelanggaran. Itu juga yang dia lakukan kepada Zaha dan juga Ayew. Siapapun yang coba untuk masuk ke kotak penalti pertahanan dari Liverpool, Virgil van Dijk, kita lihat akhirnya terlibat di proses gol kedua dari Liverpool di babak kedua saat dia coba untuk menyundul bola tapi tidak terarah ke gawang dan justru disantap atau disambar oleh Salah. Dan kita perhatikan bahwa dua gol awal Liverpool sedikit mirip, yaitu yang pertama ada gol di tiang jauh yang dicetak oleh Mane, dan yang kedua juga ada gol di tiang jauh yang dicetak oleh Salah. Salah luar biasa mencetak gol keempatnya di Premier League dan joint top scorer bersama Bruno Fernandes dan juga Michail Antonio. Untuk sementara ini kita tahu MU akan main lawan West Ham ya nanti malam. So after that saya melihat bahwa Palace tidak bisa memberikan perlawanan kepada Liverpool. Liverpool total dominasi. Saya pikir Liverpool seharusnya bisa menang dengan 4 atau 5-0. Tapi yang penting akhirnya mereka bisa meraih kemenangan. Dan saya melihat bahwa gol yang indah adalah gol terakhir dari Naby Keita di mana dia menyambar bola muntah ya setelah Guaita itu meninju bola setelah Salah yang mengambil sepak pojok, di mana dia mencetak gol yang indah melengkapi kemenangan dari Liverpool. Dan apa yang bisa kita pelajari dari permainan Liverpool di pertandingan ini yaitu Liverpool betul-betul fokus untuk menghentikan serangan balik yang coba dilakukan oleh para pemain Palace. Artinya mereka melakukan high pressing attacking game seperti biasa, dan mereka juga melakukan beberapa kali tactical fouls yang mencegah para pemain Palace mengandalkan kecepatan para pemainnya untuk bisa menciptakan sebuah peluang ke gawang dari Alisson. Memang hampir saja gawang Alisson kemasukan gol kan saat Liverpool masih unggul 1-0. Itu Hodgson ya yang hampir saja mencetak gol, tapi kita lihat bagaimana begitu pinternya Alisson bisa dengan cepat maju sedikit dan juga menangkap bola tersebut. So overall this is a very good win for Liverpool. Liverpool yang kita tahu untuk sementara ini juga belum terkalahkan. Mereka juga punya selisih gol yang bagus, baru kemasukan 1 gol dan sudah mencetak 12 gol. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Liverpool dan juga dari Arsenal. Tentunya dari Arsenal mereka perlu meraih kemenangan demi kemenangan agar mereka bisa terus merangkak ke papan atas. Walaupun permainan Arsenal belum sempurna, tapi yang penting mereka bisa meraih kemenangan. No hit, only football. Salam sepak bola.